Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Desi Nurbayati, ada juga rekan saya yaitu Lintang Iksan, dan ada juga Elvatia Raisya Konitullah. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata Latin education yang selanjutnya diturunkan dari kata yang berarti keluar, dan duko yang berarti memimpin, dan kata education berarti membawa keluar dari dalam keluar. Pendidikan juga berasal dari kata lain edukar yang berarti memimpin, dan educare yang berarti perbaikan, meningkatkan, dan kemajuan. Ada juga yang selanjutnya yaitu ilmu. Ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang tersistematis secara garis besarnya. Poin selanjutnya yaitu pendidikan secara singkat. Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda, yang artinya mendidik manusia muda, memberikan ilmu dan pengetahuan agar manusia muda tersebut memiliki tujuan hidup yang tertata dan memiliki masa depan. Pendidikan adalah kebutuhan bagi manusia untuk bisa berproses untuk berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitar. Poin yang selanjutnya yaitu pendidikan secara singkat. Menurut Fuad Iksan berpendapat bahwasannya makna pendidikan adalah usaha untuk bertumbuh dan berkembang dalam potensi. Selanjutnya juga yaitu ada pendidikan menurut para tokoh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu Rousseau. Pendidikan adalah memberikan kitab berbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Selanjutnya yaitu ada pendidikan menurut para tokoh. Yang pertama yaitu menurut Johnny Dewi. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam yang sesama manusia. Ada juga menurut S.A. Bratanata D.KKK, yaitu pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan secara tidak langsung untuk membantu anak dalam berkembangnya mencapai kedewasaan. Yang poin selanjutnya yaitu ada juga pendidikan menurut para tokoh. Yang pertama juga ada menurut Marimba, yaitu pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik maupun terbentuknya kepribadian yang utama. Ada juga menurut Ahmad Tafsir, yaitu pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam berkembangnya mencapai kedewasaan. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iksan.
Perkenalkan, nama saya Linta Ihsan. Saya akan melanjutkan PowerPoint dari Kak Desi. Pendidikan menurut para tokoh. Menurut Claeys, tahun 1974, pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak dipahami. Perubahan pendidikan dari masa ke masa. Dunia pendidikan terus berubah dari masa ke masa. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan semakin maju mengikuti peradaban. Pada Orde Baru, pendidikan berkembang pesat. Pemerintahan membangun puluhan ribu sekolah dasar di hampir semua desa. Pembangunan Pelita 1, 2, dan 3 itu merupakan usaha pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru oleh sejumlah tokoh-tokoh teknokrat dalam puncak pemerintahannya. Pendidikan Pelita 1 tersebut dikembangkan menyesuaikan keuangan negara pada saat itu. Hal yang paling menyedihkan dari pendidikan masa Orde Baru yaitu sistem doktrinalisasi, sebuah aturan untuk yang bersifat pemaksaan terhadap anak-anak untuk menanamkan paham-paham pemerintahan Orde Baru dalam pikirannya. Pendidikan di Indonesia pun berkembang pada masa reformasi. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 1994 yang telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Berangsur-angsur pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Memasuki abad 21, gelombang globalisasi mulai terasa kuat serta terbuka. Kemajuan teknologi juga semakin pesat sehingga dari hal tersebut memberikan gambaran baru bahwasannya Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Lanjut. Cara belajar mengajar guru pada murid pada masa lampau masih menggunakan papan tulis dan kapur untuk menjelaskan materi-materi yang diberikan oleh guru, sedangkan murid menggunakan pena dan pensil dan buku. Tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, pengajar dan guru memiliki cara berbeda untuk mengajar pada murid-muridnya. Pendidikan sekarang lebih berorientasi pada bagaimana meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan, dan bagaimana menghadapi persaingan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh El Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Raisa Konitul Haq dari kelompok 1 NIM 21010040018. Sumber pengetahuan dan informasi. Zaman dulu, berita, informasi, dan ilmu disalurkan dengan cara yang berbeda. Orang-orang masih begitu sulit mendapatkan informasi. Konsep dasar pendidikan. Pendidikan memiliki konsep di dalamnya. Dalam konsep tersebut, manusia menjadi memiliki berbagai pengalaman. Setiap orang memperoleh berbagai pengalaman yang turut berpengaruh terhadap perkembangan pribadinya. Terdapat 3 jenis lingkungan pendidikan menurut Tripusat Pendidikan, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu, sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak. Yang kedua, sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga tempat di mana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga. Yang ketiga, masyarakat. Pendidikan di masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar keluarga dan sekolah. Konsep dasar pendidikan diidentikan dengan sekolah ataupun pengajaran di dalam kelas. Suatu kumpulan konsep yang tersusun dalam ilmu pendidikan dilakukan secara sistematis melalui metode ilmiah. Dalam konsep dasar pendidikan juga terdapat unsur-unsur pendidikan yang meliputi yang pertama, unsur tujuan pendidikan. Tujuan umumnya yaitu menjiwai pekerjaan pendidik. Yang kedua, unsur guru. Guru bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, unsur siswa. Siswa adalah target dari pendidikan itu sendiri. Yang keempat, unsur lingkungan. Tempat yang memfasilitasi berbagai proses pendidikan. Yang kelima, unsur alat pendidikan. Alat dan metode pembantu dalam belajar. Yang keenam, kepemimpinan sekolah. Kegiatan untuk mempengaruhi dan membimbing orang-orang. Landasan-landasan pendidikan. Landasan pendidikan dibagi menjadi 5,
yaitu landasan filosofis, berkaitan dengan konsep mendasar bersifat konseptual. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan selalu berkaitan dengan proses interaksi sosial. Yang ketiga, landasan religius. Pendidikan selalu mencakup dari semua asumsi agama. Yang keempat, landasan ilmiah pendidikan. Asumsi yang berhubungan dengan praktik pendidikan bersumber dari berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, landasan hukum pendidikan. Pendidikan selalu berdasar pada peraturan perundang-undangan. Konsep dasar pendidikan berdasarkan fungsinya, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya dapat diartikan sebagai kegiatan yang mewarisi budaya dari generasi ke generasi. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu terbentuk kepribadian lewat pendidikan agar lebih terarah. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, diartikan sebagai pembekalan untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan Indonesia berangsur-angsur mengalami banyak perubahan hingga memasuki awal abad ke-21 dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Namun, pendidikan Indonesia malah mengalami penurunan mutu. Pendidikan mempunyai sebuah konsep. Konsep yang tersusun dalam pendidikan sangat sistematis melalui metode-metode ilmiah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.